Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama kita membaca Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, ahlul bait, tabi'in, tabi'in, pada para aulia wa syuhada wa salihin wal masyayikh, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakati wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yazid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani fi kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Syu'aib bin Harb. Syu'aib bin Harb Al-Imam Al-Qudwah Al-Abid Syekhul Islam Abu Salih Al-Madaini Al-Mujabir bi Makkah Abna Al-Khurasaniyah, tuwfiya bi Makkah sanata sittin wa tis'in wa mi'ah wa kila sanata sab'in wa tis'in wa mi'ah. Beliau adalah Syu'aib bin Harb, seorang imam yang dijadikan panutan, yang ahli ibadah, Syekhul Islam. Beliau asal dari Khurasan, kemudian meninggalnya di Mekah pada tahun 196 Hijriah. 196 Hijriah, 200 tahun kedua. Qala, di antara hikmah beliau yaitu pertama, qala la tajlis illa ma'ahadir rajulain. Janganlah engkau duduk kecuali bersama dua orang, salah satu di antara dua orang. Janganlah engkau duduk kecuali bersama salah satu di antara dua orang. Ini nasihat beliau nih. Siapa dua orang tersebut? Pertama, rajulin jalasta ilaihi yu'allimuka khaira fataqbalu minhu. Pertama, engkau boleh duduk dengan orang yang dia mengajarimu kebaikan dan engkau menerima darinya. Ini bagus. Duduk dengan orang yang mau ngajari kebaikan, boleh, bagus. Kemudian yang kedua, warajulin tu'allimu khairan fayaqbalu minka. Yang kedua, engkau duduk dengan seseorang yang engkau mengajari dia dan dia menerima apa yang kau ajarkan, mengajari dia kebaikan dan dia menerimanya. Wasalisu uhrub minhu. Sedangkan untuk orang yang ketiga kau lari saja, tak usah duduk dengan orang itu. Maksudnya kita duduk dengan dia, kita tidak ngambil satu kebaikan dari dia ngajarin kita, atau kita duduk kita pun tak ngasih pelajaran ke dia, berbual tak habis-habis. Itu saja. Kopi satu cangkir 5 jam.
Itu dia. Jadi ini diantara hal yang dijadikan ditekankan oleh Imam Shu'aib bin Harb. Jadi beliau ini subhanallah tidak suka. Biasanya orang memberi nasihat itu sesuai dengan apa yang dilakukan dia. Jadi tidak duduk kecuali dengan dua orang, satu orang yang kau mengajari dan dia menerima. Kadang ada orang yang kita ngajar dia tak terima, ada ngetes saja, ngelawan tok, balik apa itu orang macam ini tinggalkan, mubadir ilmu. Kita datang nengok ini muka-muka orang ini modelnya memang tak nak ngambil satu kebaikan ini, cuma ngetes-ngetes saja nih. Uhrub minhu, tinggalkan, lari darinya. Terus tadi yang kedua juga seorang yang barojulin tu'allimu khairan fayaqbalu minka wasalisu uhrub. Kemudian duduk dengan orang yang kamu mengajarinya, dia menerima, dan duduk dengan orang yang mengajarimu dan kamu bisa menerimanya. Kadang-kadang duduk dengan orang yang enggak ngajarin kita, juga kita tak ngajarin dia, jadi penduduk yang tidak ada gunanya. Waqala, yang berikutnya hikmah, idza dakhaltal qabra wa ma'akal islam fa abshir. Ketika kau masuk ke dalam kubur dan bersamamu Islam, maka bergembiralah. Yang penting itu Islam, jangan copot Islamnya. Nanti kalau mati yang penting Islam, fa abshir, maka berbahagialah, bergembiralah. Wa nazala alaihi akhun lahu falamma arada mufaraqatahu qala lahu Shu'aib ij'alni fi hillin. Qala min ayyi syai'? Qala min ajlil ukhuwati inni lam akum bi ukhuwatik. Wa qala man arada ad-dunya falyatahayya lidh-dhul. Wa qala la tahkiranna falsan tuti'ullah ta'ala fi kasbih. Laisal falasu yuradu innama turadu ta'ah. Asa antastariya bihi baqalan fala yastaqirra fi jawfika hatta yaghfirallahu ta'ala lak. Apa kata beliau? Man arada dunya falyatahayya lidzul. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka siap-siaplah dengan kehinaan. Orang kalau dia nak cari dunia, kau siap-siaplah kau jadi hina. Dia nyari dunia, jadi dia anak buah kau. Itu kan, itu nih, hina dia, habis. Kalau orang nak nyari dunia, mesti dia, jadi apa istilahnya? Jadi centeng. Apa dilakukan dia, itu dihinakan dia. Pokoknya siapa yang memang menginginkan dunia mesti dia dihinakan. Jadi orang hina dia, entah dia nak cari duit dunia, entah dia nak pangkat, nak apa, mesti dia akan terhina. Karena orang kayak gini nggak mau harga dirinya itu ndak ada, hancur sudah. Dia apa-apain mau aja. Karena niatnya itu sudah dunia, siap-siap aja lah. Kalau niat dunia itu mesti jadi hina, itu sudah jelas. Jadi tidak lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Orang kalau dah gila-gila duit, disuruh apa-apa aja mau dia. Suruh apa mau, yang penting aku dapat, yang penting aku dapat. Itu falyatahayya lidzul, falyatahayya lidzul, mesti dia akan dihinakan. Wa qala la tahkiranna falasan tuti'ullah ta'ala fi kasbih. Janganlah engkau meremehkan duit satu falas, duit sikit, duit tak banyak, sikit sekali. Falas itu duit receh. Duit receh. Janganlah kau meremehkan duit receh. Tuti'ullah ta'ala fi kasbih, yang mana duit ini, duit receh ini
dicari dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari rezeki yang halal, pekerjaan halal bagus, tapi dapatnya sikit. Sikit balas duit receh saja. Kau jangan hinakan duit receh, jangan kau remehkan duit ini walaupun sikit, kata beliau. Tapi ini duit ini mencarinya taat kepada Allah, enggak ada subhat, enggak ada haram. Bagus, cuma tak banyak, sikit. Laisal falasu yuradu innama turadu ta'a. Yang dimaksud itu bukan duit kita kerjanya, tapi yang dimaksud tujuannya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicari. Orang kasab cari duit, cari maisha, cari perkembangan, tujuan aslinya bukan duitnya, tetapi taat kepada Allah Subhanahu. Itu tujuan aslinya. Jadi saya dapat sedikit dapat banyak, yang penting taat kepada Allah. Tuh. Karena tujuannya apa? Tujuannya orang itu mencari ekonomi tersebut, bekerja tersebut, pertama tujuannya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan duit itu yang dijadikan tujuannya. Kalau orang sudah tujuannya duit, ya tak taat embat lah, tak mau tahu mau halal mau haram mau zubat mau duit abu-abu mau coklat, hantam saja, karena tujuannya bukan taat, tujuannya adalah macam mana aku nak dapat duit yang banyak. Jadi salah niat. Ketika seorang bekerja, tujuan pertamanya adalah taat kepada Allah. Duit itu sampingannya saja, sedikit banyak tujuan aku taat kepada Allah. Jadi ketika seorang bekerja dapatnya sedikit, tetapi didapat dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, duitnya halal. Asa antas tariya bi baqalan fala yastakirra fi jawfika. Jadi bisa jadi ketika engkau membeli sayuran dengan duit receh tersebut, fala yastakirra fi jawfik hatta yaghfirallahu ta'ala lak, maka tidaklah sayur itu nanti dia ada di dalam perutmu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Maksudnya apa? Orang ini kalau makanannya makanan halal, itu Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya. Bukan cuma istighfar juga, tapi duit apa aja dia embat, tak mau tahu. Nah, jadi Masya Allah, faidahnya makan halal itu luar biasa. Makan halal itu luar biasa, walaupun sedikit keberkahan, diberikan makanan, dimakan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Seperti kebalikannya kalau haram, waduh, salatnya gak diterima, puasanya, ibadah-ibadahnya, hajinya apa semua gak diterima. Karena rezeki apa? Usaha dari duit yang haram. Banyak haram. Udah haram banyak, bayangkan, haram sedikit aja jadi masalah, ini udah haram banyak lagi, apa tak jadi masalah besar? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih bagus halal sedikit daripada haram banyak. Tapi kan namanya nafsu susah, hal nafsu ini susah, rakus susah, maunya nak banyak aja. Wa qala man talaba riyasata natahatul kibas wa man radiya ayyakuna zanaban aballahu ta'ala illa ayyaj'alahu ra'sa. Kata beliau Al-Imam Sa'id bin Harab, barang siapa yang mencari kedudukan, barang siapa yang mencari kekuasaan, pangkat yang tinggi, natahatul kibas, maka dia akan diseruduk oleh kambing. Apa tak? Kelahi tak habis-habis, Pak. Kata beliau, ini bahasa kiasan ya. Man talaba ri'asata natahatul kibas, barang siapa yang memburu kekuasaan, maka dia akan ditanduk oleh kambing. Apa ya? Kalau manusia tak tanduk lah nih, sikut lah kalau bahasa kita nih, sikut kanan, sikut kiri, terjang kanan, terjang kiri. Itu gitu sudah, berebut kekuasaan.
mencari kekuasaan. Macam Fir'aun juga. Fir'aun itu macam mana dia kekuasaannya itu, dia tidak mau kekuasaannya itu lepas dari dia. Nggak mau dia jabatannya itu ditempati oleh orang lain. Sampai ketika ada dari tukang-tukang peramal, tukang-tukang sihirnya mendapatkan satu berita bahwa nanti akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaanmu wahai Fir'aun. Kan gitu. Jadi awalnya apa? Kenapa anak laki-laki Bani Israel semuanya dibunuh oleh Fir'aun? Karena dia gak mau kerajaannya turuntuh, kekuasaannya turuntuh. Oh, kalau gitu semua, kalau ada anak laki-laki dilahirkan dari Bani Israel, bunuh. Hanya semua anak laki-laki lahir owek dari Bani Israel bunuh. Untuk apa? Mempertahankan kekuasaan agar tidak tergoyahkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Nabi Isa, Nabi Musa lahir ya dari Bani Israel. Akhirnya sama ibunya tahu kalau ketahuan mesti dibunuh anak ini laki-laki. Jadi ketika lahir laki-laki sedih, lahir laki-laki sedih, mesti mati nih, mesti mati. Masukkan di semacam tempat itu, kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Akhirnya malah ketemu sama istrinya Fir'aun, jadi anak angkatnya Fir'aun, dan terakhir ternyata akhirnya memang betul-betul runtuhnya kerajaannya Fir'aun di tangan anak Bani Israel laki-laki, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Man talaba ri'asatan ata'tuhul kibas. Barang siapa yang memburu kekuasaan, maka dia akan ditanduk oleh domba. Wa man radiya an yakuna dhanaba aballahu ta'ala illa an yaj'alahu ra'sa. Barang siapa yang ridho kalau dia itu dijadikan ekor, barang siapa yang ridho kalau dia itu dijadikan ekor, aballahu ta'ala illa ayyajalahu zamba, maka Allah tidak mau, Allah enggan, maka Allah akan justru akan menjadikan dia itu kepala. Dia maksudnya apa? Maksudnya nggak ada ambisi, nggak ada ambisi. Dia ridho dijadikan buntut lah, tak kisah pun. Aballah, tapi Allah nggak mau. Justru Allah, orang seperti ini Allah jadikan dia menjadi kepala. Nggak ambisi. Kalau ada ambisi susah, ya. Kalau ada ambisi tetapi tidak mempunyai satu kemampuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.